Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Oke sobat Excel, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengambil kata itu menggunakan fungsi tag after dan juga tag before. Oke, yang pertama di sini kita sudah disiapkan data. Di sini ada nama dan juga gelar. Nah, di sini diminta gelar nama saja dan juga gelar belakang. Nah, di sini biasanya kalau kita gunakan fungsi itu akan sangat panjang ketika di sini nanti kita ketemu pemisah atau delimiter seperti ini sobat Excel. Nah, pada Excel di sini sudah disediakan yaitu tag after, yaitu mengambil teks setelah, dan teks before itu mengambil teks sebelum. Nah, di sini untuk yang pertama di sini kita bahas dulu di bagian kita mencari gelar depan. Nah, di bagian gelar depan di sini kita akan mencoba menggunakan fungsi yaitu teks before. Oke, caranya seperti ini. Yang pertama, letakkan dulu kursor di bagian dari sel B4. Setelah itu kita ketikkan sama dengan ketikan teks. Kita cari yang namanya text before, kita pilih di sini. Nah, untuk fungsi text before di sini itu untuk mengembalikan teks yang muncul sebelum karakter. Jadi kalau kita ambil rumusnya, berarti di sini kita tab. Nah, text before untuk teksnya di sini adalah teks yang ingin kita cari atau kalimat yang dicari. Nah, letaknya di sini adalah di bagian sel dari A4, kita klik saja. Kalau sudah, di sini kita pindahkan titik koma bagi yang menggunakan regional and language itu bahasa Indonesia. Jadi kita ketikkan titik koma. Nah, di sini muncul delimiter atau pemisah. Nah, di sini untuk delimiternya di sini kita mau mencari berdasarkan atau sebelum dari delimiter apa. Karena di sini kita mencari yaitu gelar depan, berarti di sini adalah tanda titik dan juga spasi, karena spasi juga dihitung di sini sobat Excel. Oke, untuk memasukkan delimiter karena berupa tag kita harus memasukkan di antara yaitu tanda kutip. Nah, yang pertama masukkan dulu tanda kutipnya seperti ini. Selanjutnya masukkan delimiter atau pemisahnya, di sini adalah titik. Karena di sini yang kita cari adalah ada spasinya, berarti kita masukkan spasi seperti ini. Tanda kutip. Untuk pindah ke bagian dari argumen selanjutnya, kita gunakan titik koma. Instant number di sini adalah teks itu yang akan kita ambil. Di sini nanti itu akan mengembalikan ekstraknya. Jadi nanti defaultnya di sini adalah 1, tidak diisi pun juga tidak apa-apa sobat Excel karena di sini bentuknya opsional. Nah, di sini kalau tidak diisi, kita coba langsung saja ya di sini. Kita langsung masukkan ke match mode selanjutnya, di sini titik koma. Untuk match mode di sini adalah ada case sensitive match atau case yang tidak sensitif. Itu defaultnya 0 dan 1. Karena di sini kita tidak membutuhkan case sensitif atau artinya tidak membutuhkan tag yang spesifik ya. Jadi di sini kita bisa abaikan, di sini kita pindah lagi menggunakan titik koma. Nah, untuk match end-nya di sini kita membutuhkan atau tidak. Di sini memperlakukan akhir teks sebagai pembatas atau tidak atau persis ya. Nah, karena di sini juga tidak perlu, kita bisa skip menggunakan titik koma untuk pindah ke fungsi atau argumen selanjutnya. Nah, di sini if not. Jadi kalau tidak ketemu nanti munculnya seperti apa? Jadi kalau kita tidak isi pun juga tidak apa-apa. Nanti kalau ada error itu hasil defaultnya adalah error NA. Jadi di sini kalau sudah bisa tutup dengan tanda kurung dan bisa kita enter. Maka di sini hasilnya akan muncul DR atau dokter ya sobat Excel. Kalau kita autofill rumusnya di sini akan menghasilkan NA ya sobat Excel. Karena tadi itu kita memasukkan tidak ada di if not found-nya ya. Jadi di sini untuk menanggulangi error kita bisa atur errornya nanti muncul apa. Oke sobat Excel, jadi kita kembali lagi ke bagian atasnya ya. Kita masuk dengan tombol F2 di keyboard. Nah, di sini kita kembali ke bagian yang titik koma terakhir ke if not found-nya. Di sini sobat Excel bisa masukkan teks ataupun teks kosong. Jadi kalau kita memasukkan sebuah teks berarti kita masukkan tanda kutip seperti ini. Kita coba masukkan gelar, tidak ada gelar depan gitu ya. Tidak ada gelar depan. Nah, tutup dengan tanda kutip kembali, baru bisa kita enter dan kita bisa autofill rumusnya. Jadi di sini munculnya begitu panjang ya. Jadi untuk agar tidak menghabiskan space juga, di sini kita alternatifnya bisa ganti dengan sel kosong. Nah, di sini kita masuk lagi ke bagian rumus yang awal. Kita tekan tombol F2 di keyboard. Nah, di sini hapus saja semua argumen tadi ya. Kita hapus. Setelah itu kita masukkan tanda kutip sebanyak 2 kali, baru bisa kita enter. Jadi nanti ketika error dia akan menghasilkan sel kosong seperti ini sobat Excel. Jadi lebih rapi dan juga bersih. Oke sobat Excel, selanjutnya di sini tadi kalau kita memasukkan argumen berupa kosong atau kita ignore atau kita mengabaikan semua fungsi ya.
Nah, di sini tadi kita abaikan ya. Jadi di sini kalau kita abaikan, kita itu nyarinya itu berdasarkan dari kiri ke kanan ya. Jadi tag before di sini kerjanya dari kiri ke kanan. Nah, kalau kita ingin bekerjanya dari kanan ke kiri, itu kita bisa atur yaitu dengan -1 untuk bagian dari instant number-nya Sobat Excel. Jadi kalau kita instant number itu setelah delimiter itu berarti di sini instant number-nya kita ganti minus dan juga default-nya 0 dan 1, berarti kita harus masukkan angka 1 baru kita enter, maka di sini juga bisa ya. Kalau kita autofill rumusnya dia juga sama. Jadi terserah nanti Sobat Excel mau pakai -1 ataupun tidak. Di sini karena sifatnya opsional ataupun tidak wajib. Oke, selanjutnya di sini kita tinggal mencari nama saja dan gelar belakang. Karena nama saja di sini membutuhkan sedikit informasi, jadi kita skip dulu, kita langsung ke bagian gelar belakang. Nah, di bagian gelar belakang, di sini kita bisa menggunakan yang namanya fungsi dari text after, atau kita mengambil teks setelah dari delimiter. Oke, caranya sama seperti tadi, kita ketikkan sama dengan kita ketikkan text after, kita tab. Teksnya masih sama, yaitu di bagian sel dari A4. Titik koma pindah ke delimiter karena di sini kita mencari setelah, berarti di sini kita akan memasukkan sesuai dengan delimiter untuk permintaan. Jadi di sini kita mengambil gelar belakang ya, karena gelar belakang itu diambil setelah dari koma dan spasi, maka kita masukkan tanda kutip, koma, spasi, tutup dengan tanda kutip, titik koma. Jadi di sini untuk instant number-nya kita masukkan seperti di text before tadi. Jadi kita langsung masukkan titik koma sebanyak 4 kali. Nah, di sini kita bisa ambil atau kita bisa buat tag-nya itu mendapatkan sel kosong seperti ini kayak tadi, biar nanti ketika error dia akan menghasilkan sel kosong. Nah, kalau sudah bisa kita tutup kurung dan bisa kita enter. Nah, di sini kosong ya, karena di bagian dari Indra Wibowo itu tidak mempunyai gelar belakang. Kalau kita autofill rumusnya seperti ini, maka dia akan memunculkan nama-nama gelar yang dimiliki oleh nama tertentu. Jadi di sini cukup muncul yaitu gelar belakangnya saja. Jadi sudah sesuai ya Sobat Excel? Oke, jadi di sini kita tinggal mencari nama saja. Jadi kalau kita mencari nama saja, kita bisa menggunakan tag after yang kita coba gabung menggunakan if not found-nya menggunakan text before. Jadi langsung saja kita masuk ke contohnya. Kita ketikkan sama dengan kita masukkan yang pertama adalah text after. Kita tab. Tagnya masih sama kayak tadi. Fungsinya masih sama seperti tadi ya Sobat Excel, kita masukkan titik koma. Untuk delimiternya kita ambil setelah dari titik. Berarti di sini karena kita ambil nama berarti setelah dari titik dan spasi. Jadi kita masukkan titik, spasi, tanda kutip, kita masukkan titik koma sebanyak 4 kali seperti tadi. Kalau sudah di sini kita yang edit adalah if not found-nya ya Sobat Excel. Jadi ketika nanti menghasilkan error dia akan memunculkan text before. Jadi kalau kita coba enter dulu ya. Nah, di sini akan menghasilkan Indra Wibowo, tapi kalau kita autofill rumusnya maka di sini akan menghasilkan error. Karena kita hanya mengambil teks setelah dari titik dan spasi Sobat Excel. Jadi di sini akan menghasilkan error NA. Nah, untuk mengambil dari nama kita harus menggabungkannya dengan text before. Jadi kita masuk lagi ke bagian sel dari C4, tekan F2 di keyboard untuk masuk ke dalam rumusnya. Nah, kita masuk setelah dari titik koma terakhir. Nah, di sini kita main dengan if not found-nya. Jadi langsung saja kita masukkan text before. Kita ketikkan, kita tab untuk bagian text before-nya. Nah, untuk text dan delimiter itu sama. Kita klik di bagian sel dari A4, titik koma. Nah, di sini untuk delimiternya karena kita ingin mengambil teks sebelum dari koma dan spasi, berarti kita masukkan yaitu tanda kutip, koma, spasi, tutup dengan tanda kutip. Masukkan kayak tadi, titik koma sebanyak 4 kali. Nah, di sini baru kita tambahkan tutup kurung dan bisa kita enter. Kita coba autofill rumusnya. Nah, maka di sini akan menghasilkan nama yang di antara ya Sobat Excel. Jadi di antara titik dan spasi dan koma. Jadi di sini sudah menghasilkan yang error tadi sudah berubah ya Sobat Excel. Jadi sudah ada seperti di Andre Herman Putra ini juga sudah muncul. Nah, bagaimana jika kita ada yang memiliki gelar depan belakang? Contohnya di sini Alex Setia, kita akan nambahkan yaitu dokter seperti ini ya, kita enter. Nah, di sini tidak akan terbaca ya Sobat Excel. Karena tadi fungsinya akan dikembalikan jika error, karena ini tidak error ya untuk text after-nya.
Jadi untuk menanggulangi jika ada yang di antara itu ada yang berbeda seperti dari contoh Alex Setia ini, kita bisa menggunakan Power Query. Nah, untuk tutorialnya sudah saya upload itu sebelumnya. Jadi di sini kita yang fokus menggunakan rumus. Kita bisa menggunakan Power Query untuk mencari nama di antara pangkat yang delimiternya itu berbeda-beda. Oke Sobat Excel, itu tadi tutorial singkat kita bagaimana cara menggunakan text after dan juga text before secara sederhana. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah atau chat saya via Instagram. Kalau suka, silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tips pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.